Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam podcast Langkar, langsung ngobrol dengan pakar. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Pak Saifullah MPD, PDS Suara Ahli Madya pada Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Hari ini beliau akan bercerita tentang short course yang beliau ikuti selama kurang lebih 2 minggu Pak ya, di Denpasar. Dan yang menarik adalah fasilitatornya itu berasal dari University of Canberra, Australia. Nah, ini yang menarik. Mungkin ini Pak, dan yang menjadi fokus pada short course tersebut adalah personalized learning. Mungkin kita bisa mulai Pak ya dari apa itu, apa dan mengapa personalized learning. Apa itu personalized learning dan mengapa personalized learning yang dijadikan fokus pada short course yang Bapak ikuti? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi diceritakan kenapa, pertama ya saya perlu cerita dulu kenapa harus dengan Canberra University atau University of Canberra, karena awal-awalnya sudah direncanakan bahwa kami akan belajar langsung di kampus sana, University of Canberra, tapi karena ada kebijakan, maka kami dalam short course itu tetap bekerja sama dengan Canberra University of Canberra, tapi pelaksanaannya di Indonesia, narasumbernya, pelatihnya itu langsung dari 3 orang profesor dari Canberra. Berubah tempat Pak ya? Ya, berubah tempat, Canberra, University of Canberra. Jadi ada 3 orang narasumber, ya, ada Associate Profesor Siti Fathahuddin, kemudian Profesor Maya, kemudian Imales PhD, asli dari Australia. Ya. Nah, maka yang berikutnya adalah mengapa harus personalized learning atau apa itu personalized learning? Kalau di Indonesia kan, jadi personalized learning ini artinya pembelajaran yang dipersonalisasikan. Nah, itu Indonesianya artinya belajar itu sifatnya adalah person, jadi individu. Jadi masing-masing individu itu cara belajarnya itu unik, ya kan? Jadi kebutuhan belajarnya berbeda, minat belajarnya juga berbeda, tujuan belajarnya juga berbeda. Caranya berbeda juga. Ya, kemudian cara belajarnya juga berbeda. Nah, itu konsep awal dari personalized learning. Kemudian yang kedua tadi mengapa ya? Mengapa harus personalized learning? Karena pertama tadi setiap orang itu kan masing-masing punya keunikan tersendiri. Nah, jadi kan menurut teori pembelajaran itu setiap orang itu cerdas, tapi kecerdasan itu berbeda-beda. Ya, jadi untuk tahapan keberhasilan belajarnya juga disesuaikan dengan kemampuan individu tadi. Kan? Jadi ibarat kita belajarnya itu sama-sama belajar berenang, maka ibaratnya ya kalau orang yang dari sungai biasa mandi di sungai, begitu dia berenang bebas, dia langsung berenang sendiri. Tapi kalau orang kota itu dia tahapannya beda, tapi sama-sama belajarnya berenang. Misalnya tujuannya belajar berenang Pak ya? Tujuannya belajar berenang, tapi nanti sesuai dengan kebutuhan, minat dan tujuannya masing-masing. Ya, itu personalized learning. Oke, setelah kita memahami apa itu personalized learning dan mengapa itu yang dijadikan sebagai fokus utama pada program ini, mungkin kita bisa gali lebih dalam Pak tentang bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam konteks kita di BDK Banjarmasin ya, konteks pelatihan. Bagaimana penerapannya pada pelatihan? Oke, baik. Di University of Canberra itu 3 orang narasumber tersebut adalah pemenang hibah ya, jadi personalized learning di Australia, dan mereka itu menjadi narasumber di mana-mana di beberapa negara mempromosikan personalized learning ini. Di Australia, di University of Canberra ini ada karakter khusus, jadi 8 peran khusus sebagai trainer atau sebagai pelatih dalam menerapkan
personalized learning. Dan ya maksud saya itu bukan 8 tapi 6 gitu ya, 6 peran. Jadi baik kita sebagai guru, apakah kita sebagai dosen, apakah kita sebagai widyaswara di balai diklat atau di tempat-tempat pelatihan. Jadi kita kalau berkiblat atau berfokus kepada University of Canberra, maka ya 6 peran ini yang kita implementasikan ya, yang menjadi ciri atau karakteristik dari personalized learning itu. Ya misalnya sebagai data gatherer, ya pengumpul data, sebagai kolaborator, ya, kemudian sebagai guide, co-designer, kemudian sebagai empowerer, sebagai evaluator dan assessor, dan sebagai co-regulator. Jadi kita tidak jauh-jauh dari implementasi 6 peran itu di dalam pelatihan. Nah, jadi karakteristiknya nanti penerapan 6 peran itu nanti disesuaikan dengan proses pembelajarannya. Jadi 6 peran itu nanti berbeda penerapannya di sekolah, berbeda dengan di perguruan tinggi, berbeda dengan pelatihan. Mungkin di kampus, di perguruan tinggi itu mirip-mirip lah implementasinya dengan di pelatihan. Seperti itu penerapannya. Oke, menarik sekali Pak ya mendengar contoh konkret dari implementasi personalized learning yang Bapak paparkan tadi. Sekarang kita ingin melangkah lebih lanjut. Kira-kira apa Pak strategi yang bisa digunakan? Mungkin apa saja langkah-langkah atau pendekatan yang dapat diambil untuk memastikan bahwa penerapan personalized learning ini dapat berjalan dengan efektif. Oke, yang pertama ya, untuk penerapan personalized learning ini mungkin bisa diterapkan dari berbagai bentuk. Bisa bentuknya nanti sosialisasi, bisa bentuknya pelatihan tersendiri, nanti bisa pelatihan namanya pelatihan personalized learning, atau bisa juga nanti kita menerapkan pembelajaran personalized learning itu pada setiap pelatihan. Jadi apapun nama pelatihannya, tapi kita menerapkannya menggunakan pendekatan personalized learning tadi. Ya, jadi 6 peran itu selalu kita terapkan dalam setiap pelatihan. Misalnya ya, peran yang pertama misalnya, widyaswara itu sebagai data gatherer and analyst. Apa maksudnya ini? Maksudnya pertama kali yang harus dilakukan oleh widyaswara atau trainer dalam implementasi personalized learning ini harus mengumpulkan data dulu, data terkait peserta itu. Makanya kan kita di dalam pelatihan itu kita punya basis data Simdiklat, gitu kan? Itu paling tidak kita sudah punya data mereka ini ikut pelatihan apa, atau sudah ikut pelatihan ini dulu kurikulumnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mengumpulkan data melalui Google Form. Jadi sebelum mereka datang ke pelatihan, jadi calon pelatihan itu kita bagikan Google Form diisi. Nanti dari Google Form itu kita melihat kebutuhan mereka apa, minatnya apa, ingin belajarnya seperti apa. Nah, itu namanya data gatherer, kita kumpulkan data. Nah, maka biasanya kita kan sebelum pelatihan itu namanya analisis kebutuhan pelatihan. Ya. Tapi lebih spesifik kalau kita menggunakan data gatherer analysis ini. Jadi mereka datang ke kampus kita, KBDK, kita sudah kenal ya masing-masing data tentang setiap individu peserta itu. Ya, karena kalau di Simdiklat itu kan datanya masih global ya Pak ya. Ya. Karena yang ada di situ hanya namanya siapa, tempat tugasnya di mana, mengajar apa kalau guru kan. Kalau kita berikan pengumpulan data yang tadi bisa lebih personal lagi Pak ya. Iya betul. Oke. Nah Pak, itu kan berarti kita ada perubahan Pak ya. Mungkin perubahan strategi lah ketika kita melaksanakan pelatihan. Dan tentunya setiap perubahan itu pasti ada tantangan. Nah kira-kira apa Pak tantangan yang akan ada gitu ya ketika kita menerapkan personalized learning ini pada pelatihan? Oke, baik. Nah yang pertama
kalau kita berbicara tentang personalized learning, itu mungkin guru ya, dosen atau wideswara ada yang baru dengar, padahal konsepnya sudah lama. Mungkin juga sebenarnya kita sudah menerapkan personalized learning itu ya, 6 prinsip itu, tapi kita tidak tahu namanya, tapi sudah bisa menerapkannya. Nah, di antara tantangannya adalah dalam pelatihan itu biasanya kita menerima peserta pelatihan itu antara 30, bisa 35, bisa 40, berarti jumlahnya yang banyak. Jadi large number of participants. Jadi peserta di kelas itu banyak. Jadi idealnya untuk supaya betul-betul personalize dalam setiap pelatihan itu pesertanya sedikit. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau terkait masalah peserta banyak itu ada beberapa solusi. Misalnya di Balai Diklat gitu ya, ini 40 orang. Satu pelatihan, kemudian satu mata pelatihan itu akan diampu oleh beberapa wideswara. Kalau satu kelas itu diampu oleh 3 orang wideswara itu kan lebih efektif daripada yang 2 wideswara atau 1 wideswara. Itu dalam personalized learning. Karena semakin banyak pengampunya dalam satu pertemuan itu, semakin bagus pelayanan kita kepada peserta pelatihan. Peran yang 6 yang Bapak sampaikan tadi bisa bisa dilakukan semuanya. Bisa dilakukan semuanya dengan efektif itu. Oke. Sekarang ketika kita berbicara tentang personalized learning lagi untuk wideswara dan bagi peserta pelatihan gitu Pak, kira-kira dampak positif atau mungkin ada dampak negatif juga. Ya, kita berbicara dampak lah. Dampak apa yang akan dirasakan oleh wideswara maupun peserta pelatihan ketika personalized learning ini diterapkan? Oke. Dari beberapa penelitian ya, dari mungkin ribuan jurnal sudah yang menulis tentang ya, personalized learning ini, dampaknya itu adalah efektivitas pembelajaran. Jadi kenapa jadi pembelajaran efektif? Karena pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan masing-masing individu. Kalau pembelajaran itu nanti berdasarkan kebutuhan kita penyelenggara, itu tidak efektif, tidak menarik. Akhirnya mereka belajarnya terpaksa. Jadi yang kedua berdasarkan minatnya. Jadi kalau kita berikan sesuatu, tapi sesuatu itu kita berikan kepada orang yang tidak punya minat terhadap sesuatu itu kan tidak menarik gitu ya. Kemudian tidak tujuan juga ya, tujuan masing-masing itu. Nah, dampaknya adalah seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan yang baru gitu ya. Yang ada deep learning itu ada 3 kata kuncinya ya. Mindful learning, joyful learning, ada namanya lagi meaningful learning. Jadi pembelajaran itu bermakna, kemudian menyenangkan, itu berdampak. Jadi personalized learning ini nanti dia akan berlaku lintas kurikulum. Jadi apapun kurikulumnya, dia tidak akan pernah ketinggalan zaman. Karena itu sebagai sesuai dengan kodrat manusia gitu kan. Manusia itu punya kebutuhan. Seperti kita jualan barang gitu kan, pasti ada yang membutuhkannya. Nah, jadi kalau pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, maka nanti itu akan berdampak kepada pembelajaran yang menyenangkan. Ketika orang itu sudah senang mengikuti pelajaran itu, nanti kita kasih keterampilan apapun nanti menarik, ya kan? Jadi itu pembelajaran nanti menjadi pembelajaran yang efektif, ya seperti itu. Dan yang menyenangkan itu bukan hanya pesertanya, wideswaranya pun juga menyenangkan. Kalau ada penyelenggaranya juga senang. Gitu, itu dampaknya dari personalized learning. Seperti itu. Oke, menarik Pak ya. Terakhir mungkin Pak, kira-kira kalau kita melihat ke depan, bagaimana Bapak melihat perkembangan personalized learning ini dalam dunia pendidikan dan pelatihan? Kemudian kira-kira ada harapan nggak Bapak nih
terkait dengan penerapan personalized learning ini di masa yang akan datang. Oke, baik. Jadi personalized learning ini karena bentuknya adalah pendekatan, maka nanti dia akan nanti berlaku nanti sesuai zaman. Jadi yang biasa ketinggalan itu biasanya metode mengajar itu bisa ketinggalan. Tapi kalau pendekatan itu kan sifatnya konseptual, itu nanti akan berlaku selamanya gitu nanti ya. Sekalipun nanti mungkin namanya itu di Indonesia itu disesuaikan, tetapi tetap sumbernya adalah personalized learning. Dan itu semakin banyak penelitian-penelitian dilakukan. Nah, harapan saya nanti kami ya yang tim 15 ini nanti jadi pionir tentang personalized learning, dan personalized learning ini baru adanya di Indonesia dan hanya dimiliki oleh Kementerian Agama. Nanti harapan ke depan kami nanti akan banyak sosialisasi, workshop di sekolah-sekolah, kemudian diterapkan di dalam pelatihan. Pelatihan itu nanti bukan hanya guru tapi juga kepada dosen-dosen. Nah, nanti harapannya seperti itu, dan kita sudah membuktikan bahwa negara-negara maju, misalnya di Finland, itu sudah menerapkan juga. Kemudian beberapa negara bagian di Amerika juga menerapkan juga personalized learning-nya. Jadi intinya adalah personalized learning ini adalah sebagai alat, ujungnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Ketika kualitas pendidikan itu meningkat, maka sumber daya manusia juga meningkat. Ketika sumber daya kita juga meningkat, maka nanti negara kita juga akan menjadi negara yang maju. Itu melalui jalur pendidikan. Seperti itu. Terima kasih Pak atas pengetahuan dan wawasan yang Bapak bagikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Dan ini menjadi akhir dari episode podcast Langkar kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Langkar berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.